Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayori, NIM 20201432224, kelas 1F semester 1, Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Berhubung ujian tengah semester, dosen saya memberikan 5 soal. Dari kelima soal tersebut, kami dapat memilih 2 soal. Saya memilih soal nomor 2 dan 3. Mari kita langsung penjelasannya. Baiklah, kita langsung saja mulai dari soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, dari gambar di samping, manakah yang termasuk segi banyak? Kemukakan alasannya. Sebelum kita membahas soal ini, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan segi banyak. Karena bagaimana kita bisa menentukannya jika kita tidak tahu apa itu segi banyak. Baiklah, segi banyak adalah sebuah bangun datar yang tertutup dan yang seluruh sisinya dibatasi dengan garis. Jadi kita harus menganalisis dari 9 ini mana yang bangun datarnya tertutup dan juga dibatasi dengan garis. Baiklah, ini sudah saya tulis ya pengertiannya. Kita langsung saja ke bangun datarnya. Baiklah, kita mulai dari bangun datar nomor 1. Bangun datar nomor 1 ini merupakan segi banyak. Perhatikan baik-baik gambarnya karena ini bangun datarnya sudah tertutup dan juga sudah dibatasi dengan garis. Ini garis, ini garis, dan ini juga garis. Jadi nomor 1 ini merupakan segi banyak. Ini sudah saya tulis ya, segi banyak. 2 ini juga termasuk segi banyak karena bangun datarnya sudah tertutup dan juga sudah dibatasi dengan garis. Jadi ini merupakan segi banyak ya. Kita lanjut ke bangun datar yang nomor 3. Bangun datar yang nomor 3 ini juga merupakan segi banyak karena bangunnya sudah tertutup dan juga sudah dibatasi dengan garis. Nomor 3 merupakan segi banyak. Kita lanjut ke yang nomor 4. Bangun datar pada nomor 4 ini bukan segi banyak karena pada bangun datarnya terdapat garis lengkung. Ini garis lengkung, ini juga garis lengkung, ini juga garis lengkung, dan juga tidak tertutupi. Jadi nomor 4 ini bukan segi banyak. Bangun datar yang nomor 5 ini juga sama dengan bangun datar nomor 1, 2, dan 3. Dia termasuk segi banyak ya, karena bangun datarnya juga sudah tertutupi dan sudah dibatasi dengan garis. Next, kita lanjut ke yang nomor 6. Yang nomor 6 ini bukan segi banyak karena seluruh sisinya dibatasi dengan garis lengkung. Bangunnya memang sudah tertutup, tapi ini terdapat garis lengkung yang berbentuk lingkaran. Jadi nomor 6 ini bukan segi banyak ya. Kita lanjut ke bangun datar nomor 7. Bangun datar yang nomor 7 ini bentuknya sudah tertutup, sudah tepat, tapi di sini terdapat garis lengkung. Jadi nomor 7 ini bukan segi banyak. Kita hanya perlu mengingat jika terdapat garis lengkung maka dia tidak termasuk segi banyak. Next, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini bangun datarnya sudah tertutup dan sudah dibatasi juga dengan garis. Ini garis, ini juga, ini juga, ini juga. Jadi nomor 8 ini sudah tertutup ya. Jadi simpulnya nomor 8 ini merupakan segi banyak. Nomor 9 ini sama dengan nomor 6, namun nomor 6
lingkarannya sempurna sedangkan ini tidak sempurna. Jadi nomor 9 ini bukan segi banyak walaupun bangunnya sudah tertutup ya. Baiklah, dari ke-9 ini hanya ada 5 segi banyak dan 4 yang bukan segi banyak. Yang segi banyak adalah nomor 1, 2, 3, 5, dan 8. Sedangkan yang bukan nomor 4, 6, 7, dan 9. Kita hanya perlu memahami segi banyak itu apa, baru kita bisa mengetahui bangun datar mana saja yang termasuk dan yang tidak termasuk ya. Ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini perhatikan gambar di samping, tentukan jumlah simetris lipat dan simetris putarnya. Sebelum kita membahas materi simetris lipat dan simetris putar, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu simetris lipat dan simetris putar. Yang pertama kita akan membahas tentang simetris lipat. Simetris lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar menjadi dua bagian. Jadi kita nanti akan lipat. Ini di sini sudah saya bentuk bangun datarnya, nanti kita lipat, kita tentukan ada berapa bangun datar yang memiliki dua bagian yang sama besar ya. Di sini sudah saya tulis pengertian simetris lipat. Langsung saja kita bahas bangun datar yang ada di sini, ada 6. Kita tentukan mana saja yang memiliki simetris lipat ya. Baiklah, yang pertama jajar genjang kita lipat terlebih dahulu. Kita lipat seperti ini, tidak sama besar. Kita lipat seperti ini juga tidak ya. Kita lipat seperti ini juga tidak, seperti ini juga tidak. Jadi jajar genjang ini tidak memiliki simetris lipat karena pada saat kita melipatnya tadi tidak menemukan bangun datarnya tidak sama besar ya. Baiklah, selanjutnya kita lipat segitiga sama sisi ya. Kita lipat seperti ini, satu bentuknya sama besar. Seperti ini tidak bisa. Jadi segitiga sama sisi ini hanya memiliki satu simetris lipat. Selanjutnya persegi panjang. Kita lipat seperti ini. Satu simetris lipat. Persegi panjang memiliki dua simetris putar ya. Kita mulai simetris lipat persegi panjang 1, 2. Jadi persegi panjang memiliki dua simetris lipat. Kita lanjut ke bangun datar persegi 1, 2, 4. Jadi persegi memiliki 4 simetris lipat. Kita lanjut ke bangun datar yang selanjutnya, yaitu belah ketupat. Kita lipat seperti ini, 1, 2. Jadi belah ketupat ini memiliki dua simetris lipat. Selanjutnya kita lanjut ke bangun datar terakhir, trapesium. Kita lipat yang pertama, 1 merupakan simetris lipat, 2-nya tidak. Jadi trapesium ini memiliki satu simetris lipat. Jadi kesimpulannya,
Jajar genjang tidak memiliki simetris lipat, segitiga sama kaki memiliki satu simetris lipat, persegi panjang memiliki dua simetris lipat, persegi memiliki 4 simetris lipat, belah ketupat memiliki 2 simetris lipat, dan trapesium memiliki 1 simetris lipat. Baiklah, kita lanjut ke materi simetris putar ya. Kita harus memahami terlebih dahulu ya simetris putar itu apa. Simetris putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan 1 kali putaran penuh pada pusat simetris sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Nah, itu pengertiannya. Jadi nanti kita putar bangun datarnya ini, kita lihat dia kembali ke bentuk semulanya atau tidak. Baiklah, di sini sudah saya tulis pengertian simetris putarnya. Kita langsung saja mulai dari bangun datar yang pertama, yaitu jajar genjar. Kita putar dengan sudut 90 derajat. Dia tidak kembali ke bentuk aslinya. Kita putar ke 180 derajat. Dia kembali, ini sama. Putar 270 derajat, tidak kembali. Kita putar 360 derajat, dia kembali seperti semula. Jadi jajar genjang ini memiliki 2 simetris putar. Lanjut ke segitiga sama sisi. Kita putar 90 derajat, tidak kembali. Kita putar 180, tidak. Kita putar 270, tidak. Kita putar 360, dia kembali ke bentuk semula. Jadi segitiga sama sisi ini memiliki 1 simetris putar ya. Baiklah, kita lanjut ke persegi panjang. Kita putar 90 derajat, dia tidak kembali ke bentuk aslinya. Kita putar 180 derajat, dia kembali ke bentuk aslinya. Kita putar 270 derajat, tidak kembali ke bentuk aslinya. Kita putar 360 derajat, dia kembali ke bentuk aslinya. Jadi persegi panjang ini memiliki 2 simetris putar. Kita lanjut ke persegi. Yang pertama kita putar 90 derajat, dia masih tetap sama dengan bentuk aslinya, berarti ini 1. Kita putar 180 derajat, bentuknya tetap sama. Kita putar 270 derajat, dia juga tetap sama. Kita putar ke 360 derajat, dia kembali ke bentuk aslinya. Jadi persegi ini memiliki 4 simetris putar. Kita lanjut ke belah ketupat. Kita putar 90 derajat, tidak kembali. Kita putar ke 180, dia kembali ke bentuk aslinya. Kita putar 270, tidak. Kita putar 360 derajat, dia kembali ke bentuk aslinya. Jadi belah ketupat ini memiliki 2 simetris putar. Terakhir kita beralih ke bangun datar trapesium. Kita putar 90 derajat, tidak kembali. Kita putar 180 derajat, juga tidak kembali. Kita putar 270 derajat, dia juga tidak kembali. Kita putar 360 derajat, dia kembali ke bentuk aslinya. Jadi trapesium ini memiliki 1 simetris putar. Jadi dari keenam bangun semuanya memiliki simetris putar ya. Jajar genjang memiliki 2 simetris putar. Sama sisi memiliki 1 simetris putar. Persegi panjang memiliki 2 simetris putar. Persegi memiliki 4 simetris putar. Belah ketupat memiliki 2 simetris putar. Dan trapesium memiliki 1 simetris putar. Saya rasa hanya itu materi yang dapat saya jelaskan.
Dari kedua soal ini, jika masih terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Jika kurang jelas, harap dimaklumi. Saya juga sedang belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.